Pertamax gitu ya, ini kan jelas penipuan terhadap masyarakat gitu ya. Dan saya kira keraguan masyarakat ini sudah sangat meluas. Data dari Bang Fadil tadi ada sekitar 500 yang mengadu, saya kira ini suatu indikasi yang cukup besar gitu ya. Kemudian juga kalau kita saksikan antrian bahkan sepeda motor itu di SPBU asing itu yang mengindikasikan bahwa ketidakpercayaan tadi itu mendorong untuk melakukan perpindahan dari SPBU Pertamina ke asing. Dan yang berbahaya lagi kalau terjadi migrasi gitu ya dari em, Pertamax kemudian ke Pertalite yang itu Oke. masih disubsidi gitu ya. Nah ini akan membengkakkan APBN dan menimbulkan masalah baru itu ya. Pak Fahmi, selain permohonan maaf, pastinya masyarakat menginginkan ada solusi konkret dalam kasus ini. Karena bukan hanya soal korupsinya, tapi ada dampak yang sampai ke jantung kehidupan masyarakat, yaitu dugaan pengoplosan BBM. Lantas apa solusi yang bisa diberikan Pertamina, terutama Pertamina Patraniaga ya, untuk memperbaiki tata kelola minyak mentah dan produksi kilang yang melibatkan KKKS, terutama untuk menjawab dulu isu pengoplosan. Ya, saya kira meskipun terlambat itu ya, permintaan maaf tadi lebih baik daripada tidak sama sekali tadi itu ya. Karena sebelumnya itu yang muncul kan korporat sekretari atau juga PLT yang justru menurut saya kontraproduktif itu ya. Karena apa? Karena menyangkal temuan dari kejaksaan tentang blending tadi. Nah, blending ini suatu common practice sesungguhnya di dalam dunia perminyakan itu ya. Selama tidak digunakan untuk merugikan negara dan merugikan masyarakat gitu ya. Nah, hasil temuan dari kejaksaan bahwa blending yang dilakukan oleh Patraniaga itu merugikan negara karena apa? Karena dia menjual Pertamax tapi yang ada adalah Pertalite gitu ya. Ya. Atau dia menjual Pertalite tapi invoice-nya adalah Pertamax, itu kan jelas merugikan. Nah, kemudian yang kedua, kalau benar bahwa itu blending tadi gitu ya, kemudian dijual dengan brandingnya itu adalah Ron Ron apa Pertamax gitu ya. Ini kan jelas penipuan terhadap masyarakat gitu ya. Dan saya kira keraguan masyarakat ini sudah sangat meluas. Data dari Bang Fadil tadi ada sekitar 500 yang mengadu, saya kira ini suatu indikasi yang cukup besar gitu ya. Kemudian juga kalau kita saksikan antrian bahkan sepeda motor itu di SPBU asing itu yang mengindikasikan bahwa ketidakpercayaan tadi itu mendorong untuk melakukan perpindahan dari SPBU Pertamina ke asing. Dan yang berbahaya lagi kalau terjadi migrasi gitu ya dari em, Pertamax kemudian ke Pertalite yang itu Oke. masih disubsidi gitu ya. Nah ini akan membengkakkan APBN dan menimbulkan masalah baru itu ya. Nah maka tidak cukup hanya minta maaf. Tadi saya katakanlah Bang Khairon tadi, Pertamina harus melakukan pengujian secara independen itu ya, melibatkan berbagai pihak dan dengan mengambil beberapa sampling. Kalau kemudian memang tidak terbukti bahwa itu hasil branding, ya kemudian dijelaskan berdasarkan temuan tadi gitu ya. Tetapi Oke. kalau kemudian terbukti ada di beberapa sampling tadi itu bahwa itu hasil branding, maka dalam dalam konteks total quality management tadi itu Baik. semua harus ditarik itu ya. Pertama yang ada di SPB bisa ditarik Ya. at all cost tadi. Nah, kemudian Oke. diganti dengan yang baru. Itu barangkali yang akan mengembalikan itu ya kepercayaan pada Baik. masyarakat itu ya. Nah, ke Oke. depan agar ini tidak terulang kembali itu ya. Sejak awal saya katakan bahwa pelaku dari mega korupsi tidak hanya branding gitu ya, mega korupsi yang ada di Pertamina ini adalah mafia migas. Mafia migas ini merupakan persekongkolan gitu ya, antara BUMN, pengusaha swasta. Nah, kemudian di belakang itu ada juga backing yang sangat kuat tadi. Jadi dulu Dahlan Iskan pada saat menjadi Menteri BUMN itu pernah mengatakan pada kami tim anti mafia migas gitu ya. Dia mengatakan kami nggak berani membubarkan Petra sebagai sarang eh, mafia migas karena apa? Karena backingnya itu ada di langit tujuh. Nah, maksud saya ke depan itu ya, pertama harus Ya. ada perbaikan tata kelola,
Kemudian yang kedua mengganti seluruh elit yang terkait dengan mafia migas tadi gitu ya, Baik, dengan orang-orang yang punya integritas yang tidak mempan oleh suap. Dan yang ketiga baik Pak yang tidak Fahmi. kalah pentingnya adalah backing tadi juga harus diusut gitu ya. Ini Iya, kan memang harus dibongkar seolah-olah sampai itu ya, tuntas, sampai ke 2018 akar-akarnya sampai ya. sekarang ini baru terungkap sekarang setelah tidak sakti lagi backingnya, Sylvia. Tidak sakti lagi backingnya. Oke, perlu diulas lebih jauh itu bagaimana kita bongkar sampai ke akar-akarnya. Tapi terakhir saya kembalikan lagi ke Pak Herman. Pak Herman, sekarang kita dengar sudah hampir 600 aduan yang masuk ke LBH Jakarta. Pastinya masyarakat menuntut kejelasan tapi juga mungkin ujungnya adalah menuntut kompensasi atau ganti rugi apabila nanti terbukti ada pengoplosan dalam BBM. Nah, Pak Herman, apakah Pertamina dengan subholdingnya perlu sampai menyiapkan skema kompensasi atau ganti rugi jika nanti terbukti ada pengoplosan itu? Singkat, Pak. Ya, pertama tentu kita harus menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut di kejaksaan terkait dengan kasus yang sebenar-benarnya. Yang kedua, ya silakan. Bahkan DPR juga kalau ada yang mau mengadu terbuka gitu ya. Dan kami juga sudah menjadwalkan di minggu depan akan memanggil Pertamina untuk mengungkap lebih jauh terkait dengan persoalan ini. Dan kami akan meminta rapat secara terbuka supaya semuanya tahu gitu ya. Dan kemudian kalaupun toh kemudian ada yang dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ada oplosan ataupun blending yang meningkatkan kadar RON yang sesungguhnya itu adalah lebih rendah, ya tentu ya silakan saja masyarakat kalau memang ada yang mengadukan hal tersebut. Dan ini adalah resiko dari korporasi gitu ya. Oleh karena itu menurut saya kita tunggu saja hasil pemeriksaan pihak kejaksaan. Seraya juga kami memohon agar Pertamina betul-betul memperbaiki tata kelola. Dan saya sebagai pimpinan BAKN sekarang di DPR RI juga sedang memperbaiki dan menelaah lebih lanjut terhadap berbagai institusi dan BUMN terkait dengan tata kelola. Oleh karenanya memang ini sangat penting dan kasus Pertamina ini juga menjadi studi kasus yang tentu ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk kami juga meneliti atau menelaah terhadap kasus-kasus lainnya. Karena tata kelola ini penting, selalu kita gembar-gemborkan good corporate governance, tapi kemudian kenapa di BUMN ini selalu terjadi korupsi gitu. Dan tidak mungkin memang korupsi sebesar ini kalau kemudian tidak ada hal yang membackingi. Nah, oleh karenanya kami juga ingin tahu apakah ada keterkaitan dengan berbagai pihak. Ya tentu nanti kami akan minta keterangan juga dari pihak Pertamina. Oke, baik kalau begitu Pak Herman, Bang Fadil dan juga Pak Fahmi, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.